Rotan ini memang baiknya ditarik secara bersamaan karena panjang dari rotan ini bisa mencapai 50 meter. Warga atau ibu hamil yang ada di desa ini saat akan dibawa ke puskesmas pasti akan menggunakan tandu seperti ini. Jika listrik mati, betapa sulitnya karena para warga juga harus langsung turun ke bawah. Buruh adanya seminggu sekali, apa setengah bulan sekali, itu pun kan nggak banyak. Minjem dulu ke tetangga, kadang minjem beras, kadang dia minjem garam. Provinsi Lampung yang punya tanah subur adalah salah satu lumbung pangan nasional. Sayangnya, tidak ratanya pembangunan membuat warga Dusun Are hidup dalam garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Lampung Barat tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 11%. Kali ini tim Indonesiaku menyambangi Dusun Kayu Are, Desa Suwoh, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Perjalanan kami awali dari Dusun Sidomakmur, Desa Sukananti dengan kecamatan yang sama. Untuk menuju ke Dusun Kayu Are, Desa Suwoh, memang harus melewati tanjakan seperti ini, kurang lebih ketinggiannya hingga 45 derajat. 10 km jalan menuju Dusun Kayu Are berupa tanah merah, membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 1 jam. Namun saat hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Kondisi jalan rusak dan tanpa penerangan membuat warga sulit keluar masuk dusun pada malam hari. Nah, Pak, kalau dari Bapak sendiri ini merasakan atau melewati jalan seperti ini setiap hari, itu apa Pak perasaannya Pak? Oh, perasaannya sedih Pak, sedih, sakit. Jadi saya minta harapan sama pemerintah Pak. Apa tuh harapannya Pak? Tolong diperhatikan yang khususnya di Dusun Kayu Are ini Pak. Seperti dusun-dusun yang lain supaya jalannya enak Pak untuk akses. Awalnya jalan ini merupakan jalan setapak. Namun warga terpaksa harus bergotong royong melakukan pelebaran jalan agar bisa membawa hasil bumi mereka. Sayangnya saat hujan tiba, jalan ini tidak bisa dilalui. Akibatnya roda perekonomian mereka sulit berputar. Sudah 42 tahun Dusun Kayu Are berdiri, namun hingga saat ini belum tersentuh pengerasan. Padahal hampir setiap tahun pengajuan perbaikan jalan terus disuarakan, namun hasilnya nihil. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Inilah Dusun Kayu Are yang terletak di ujung timur Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kecamatan Lampung Barat. Salah satu dusun di Provinsi Lampung. Warga Dusun Kayu Are selain berkebun, mereka juga mengandalkan hutan sebagai sumber penghasilan. Salah satunya mengolah rotan menjadi kerajinan anyaman. Kali ini saya bersama dengan Bapak dan juga ibu-ibu di sini sudah bersiap-siap untuk mencari rotan. Pak, lokasinya di mana? Lokasinya jauh di bawah. Di bawah. Boleh? Oke, boleh tunjukin saya jalannya Pak ya? Yuk, berangkat Pak. Rotan terbaik didapatkan melalui perjalanan yang menantang, melewati jalan setapak dan tepian jurang. Kami harus ekstra hati-hati kalau tidak mau jatuh tergelincir ke dalam jurang. Saya belum akrab dengan medan sulit yang satu ini.
Perjalanan saya mencari rotan tidaklah mudah. Karena banyak jalanan yang berupa turunan yang curam seperti ini. Ditambah lagi ini tekstur tanahnya sangat lembut, rawan sekali untuk tergelincir ataupun terjatuh. Bisa dibayangkan perjuangan para warga di sini untuk mencari rotan begitu sulit dan juga berbahaya. Pak Radiman, di mana ini tempat rotannya? Ini di sini di dalam rimba ini. Yang mana itu, Pak? Yang ini yang diambil. Oh, ini. Ya. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang panjang dan juga usaha yang cukup keras, sampailah saya di ini tempat pengambilan rotannya. Pak, ayo kita ngambil rotannya. Lewat mana, Pak? Lewat ini. Baik, baik. Ayo. Di hutan inilah warga mengandalkan pendapatan tambahan. Hutan menyediakan banyak rotan bagi mereka. Mengambil rotan tidak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, durinya bisa melukai kita. Rotan ini memang baiknya ditarik secara bersamaan karena panjang dari rotan ini bisa mencapai 50 meter. Dan juga tersangkut ya dalam tanah dan menariknya memang harus cukup kuat. Rotan-rotan ini saling melilit di antara pepohonan, sehingga sulit untuk menariknya. Memiliki batang yang panjang ramping, berdiameter 2 hingga 5 cm. Batangnya beruas panjang, tidak berongga, dan berduri tajam. Batang rotan yang sudah tua bahkan bisa menjulur hingga ratusan meter, sehingga harus ditarik kuat-kuat agar terlepas dari lilitannya di antara pepohonan. Rotan memanglah banyak durinya seperti ini. Maka dari itu untuk proses penarikannya terlebih dahulu kita kupas dari kulitnya supaya kita bisa tarik dengan nyaman dan lebih kuat lagi tenaganya. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan rotan. Bahkan tidak kurang dari 80% kebutuhan rotan dunia berasal dari tanah air kita. Rotan yang tumbuh tunggal bisa dipanen setelah berusia 20 hingga 30 tahun. Sedangkan yang tumbuh berumpun lebih singkat, di kisaran 10 hingga 15 tahun. Tetapi miris, komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tidak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Sekarang akhirnya ujung dari rotan ini yang kita tarik sudah ketemu. Dan proses selanjutnya adalah kita gulung supaya bisa dibawa ke atas. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat para perempuan dusun kayu are turun tangan membantu pekerjaan suaminya. Pak Ratiman, Ya. Bapak sudah sejak kapan Pak ini mengambil rotan? Saya ngambil rotan sejak tahun 90. Nah, kenapa kok memilih Bapak ngambil rotan? Saya suka mengambil rotan ini karena penghasilan saya hidupnya panen setahun sekali. Jadi kalau habis panen ini, waktu peceklik ini nggak ada kerjaan lain, nggak ada penghasilan lain. Untuk nyambung hidup saya, untuk permakan sehari-hari saya, untuk belanja gitu. Lalu apakah cukup penghasilan yang Bapak dapatkan melalui rotan ini? Ya, kalau kita kembaliin perhitungan ke sana sebenarnya kita nggak cukup. Tapi karena apa? Memang keadaan susah kayak gitu, ya masih saya jalani gitu. Setelah dipanen seperti ini, warga kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk mendapatkan rotan terbaik. Setelah semua duri dibersihkan dari batangnya, rotan pun kami tarik menuju desa. Warga kayu are biasa bekerja berkelompok membuat keranjang yang dinamakan kinjar. Sebelum dianyam, rotan harus dipotong-potong dengan ukuran sekitar 1,5 meter. Lalu batang rotan dibelah memanjang menjadi 4-8 bagian yang sama tergantung diameter. Agar mudah dibentuk, rotan dibelah setebal 5 mm, kemudian diserut sampai tipis.
Saya sudah berhasil tadi memotongnya jadi 2, namun di pertengahan jalan ternyata malah terbelahnya tidak rata seperti ini. Hanya sampai dengan separuh dari rotannya saja. Sedangkan sisanya masih utuh. Warga mengandalkan kerajinan kinjar ini sebagai tambahan penghasilan ketika mereka kesulitan menjual hasil panen. Saya tidak berhati-hati, akhirnya terpotong seperti ini, terkena pisau. Bu, ada obat merah? Itu tadi nih. Memang sulit buat saya. Rotan yang keras dan ulet membuat saya kurang memperhatikan keselamatan kerja. Akibatnya, tangan saya kena sayatan pisau yang tajam. Bagian terluar rotan adalah yang paling keras. Dan inilah bagian yang diambil setebal kurang lebih 5 mm. Untuk membuat satu kinjar dibutuhkan sekitar 10 potong rotan dengan ukuran yang seragam. Membuat kerangka kinjar adalah tahapan tersulit karena menentukan bentuk kinjar setelah jadi. Pak Ratiman, Ya, kalau saya kan dari tadi melihat dan juga ikut dalam proses pembuatan ginjar ini sulit dan lama. Nah, untuk memproses pembuatan satu ginjar ini dibutuhkan waktu berapa lama? kalau membuat ginjar ini dari ngambil sampai belah sampai jadi nganyam kayak gini membutuhkan waktu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu baru dapat 1. Sedangkan ginjar 1 ini waktunya 1 minggu, kalau kita jual cuman harga 40.000. Jadi kalau kita kembaliin, kita teruskan ke sana, sebenarnya kita ini nggak ketemu. Dibandingkan untuk beli sembako sekian harganya mahal sekian. Cuman oleh karena nasib kita memang lagi sengsara, jadi kan namanya usaha, jadi tetap kita jalani. Satu buah kinjar butuh 7 hari waktu pengerjaan. Artinya, sebulan hanya bisa menghasilkan 4 kinjar saja. Inilah ginjar yang dibuat hasilnya. Bagus, rapi, dan sangat layak untuk dijual. Namun sayangnya memang dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, mulai dari pengambilan kayu rotannya sampai dianyam seperti ini. Dan ironinya adalah harga satu ginjar yang dibuat sampai dengan 1 minggu ini hanya Rp40.000. Bayangkan bila ini bisa dijual di kota, harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Memiliki penduduk kurang lebih 270 jiwa, warga Dusun Kayu Arep berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika sakit dan ibu hamil yang akan melahirkan. Bu, ini usia kandungannya berapa bulan? Udah 9 bulan ini Mas. Udah mau melahirkan, udah kerasa ini. Oke, berarti harus langsung dibawa ke rumah sakit nih sekarang ya? Karena di sini tidak terdapat bidan, ahli kesehatan ataupun fasilitas kesehatan yang memadai untuk ibu hamil, maka dari itu setiap warga yang mungkin saat ini sedang hamil harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Bu, ayo kita bawa ibu. Tidak adanya fasilitas kesehatan dan letak puskesmas pembantu yang berada di pusat desa yang berjarak sekitar 30 km, sehingga pasien dengan keluhan berat atau pasien yang akan melahirkan harus dilarikan ke puskesmas di kota kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Warga atau ibu hamil yang ada di desa ini saat akan dibawa ke puskesmas pasti akan menggunakan tandu seperti ini. Mengapa? Karena tidak ada roda 4 atau mobil yang bisa melewati sini, dan jika dibawa menggunakan roda 2 atau sepeda motor, rawan terjadi guncangan. Membawa pasien hamil memang tidak mudah. Melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas guyuran air hujan, kami pun harus hati-hati. Salah pijakan bisa membahayakan pasien. Pasien akan ditandu
sepanjang 9 km yang mana akan memakan waktu 6 jam untuk dipindahkan ke mobil atau roda 4. Belum adanya lampu penerangan jalan membuat warga semakin sulit saat membawa pasien di malam hari. Puskesmas yang terletak 37 km di kota kecamatan Bandar Negeri Suwoh membuat warga memilih dirujuk ke Puskesmas Wetenong dengan kecamatan yang berbeda yang berjarak 14 km. Pak, ini gimana? Seandainya dalam kondisi yang hujan atau mungkin sudah gelap, apakah nanti pasiennya harus ditunggu dulu sampai besok pagi atau tetap dibawa ke puskesmas secepatnya? Tetap Pak, kita bawa secepatnya Pak ke puskesmas. Lalu bagaimana dengan kondisi yang memang tidak baik seperti ini? Kan rawan sekali tergelincir. Tetap kita melanjutkan perjalanan Pak. Kita nggak melihat masalah jalan mau kayak gimana Pak. Ini masalah ibu hamil ini Pak. Harapannya kami ini yang di Dusun Kayuara ini. Jalan inilah Pak. Jalan. Kalau jalan bisa diperbaiki untuk fasilitas kesehatan, ibu hamil itu bisa mobil pun bisa masuk Pak. Warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah membangun akses jalan sehingga warga mudah membawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.